Baik teman-teman, pada kesempatan tayangan kali ini kita masih membahas tentang seputar dunia usaha, yaitu odading dan cakwe. Nah, pada kali ini kita membahas lebih detailnya tentang penggunaan tepungnya ya. Kenapa kita menggunakan tepung yang berprotein tinggi? Jadi ada beberapa alasan yang perlu kita jelaskan nantinya, sehingga nanti bisa membangun ide kita ya ketika membuat adonan. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya alasannya kenapa kita menggunakan tepung yang berprotein tinggi. Sesuai dengan kandungan yang ada di dalam tepung sendiri, yaitu proteinnya itu, karena di dalam protein terdapat gluten yang terutama itu nanti yang membuat adonan kita itu lebih elastis ataupun volumenya akan lebih menentukan, kan seperti itu. Tetapi bukan berarti ya teman-teman sekalian, ketika kita menggunakan tepung yang berprotein sedang ataupun rendah, itu tidak bisa dibuat menjadi adonan cakwe ataupun odading. Itu bukan seperti itu. Yang kita maksud adalah kita mencari yang lebih baik antara hasilnya nanti yang akan diperoleh oleh adonan kita. Makanya dengan itu kita membahas ini supaya kita sama-sama belajar agar saling memahami dan untuk mengerti ya. Jadi alasannya seperti ini teman-teman ya. Ketika gluten yang ada di tepung itu kadarnya lebih, otomatis itu nantinya akan mempengaruhi volume kita, karena kalau adonan itu nantinya kan kita tarik seperti cakwe ataupun odading, sehingga kenyalnya itu kan membuat adonan semakin bisa ditarik semakin panjang ya, seperti itu. Kemudian secara logika ya, yang kedua itu secara logikanya, kalau tepung yang berprotein tinggi ataupun kadar glutennya itu semakin tinggi, daya serap air itu kan akan semakin banyak. Tentunya itu kalau dibanding dengan tepung yang berprotein sedang atau rendah yang daya serap airnya lebih sedikit, tentunya kan akan sangat ada bedanya teman-teman semua ya, terutama nanti di segi volumenya. Otomatis akan lebih banyak, karena daya serap air yang banyak otomatis kan tepungnya semakin mengembang ya, atau volumenya semakin membesar, sehingga ketika kita potong-potong menjadi kue ataupun cakwe itu kan, itu akan semakin banyak secara tidak langsung, karena kita kan mengadon itu dengan sistem manual ya, bukan dengan mixer ataupun mesin-mesin lainnya. Nah ini otomatis memperingan sistem kerja kita. Otomatis kalau airnya semakin banyak terus daya proteinnya tinggi, itu kan akan memperingan kita. Jadi itu akan sangat membedakan ya teman-teman, ketika kita menggunakan tepung terigu yang berprotein tinggi, sedang, dan yang terendah, otomatis itu kenyalannya itu pun akan berbeda. Jadi itu alasan yang menjadikan kita ketika membuat adonan odading atau cakwe itu menggunakan bahan ataupun tepung terigu yang berprotein tinggi. Kemudian kalau kita bandingkan lagi, ketika kita menggunakan tepung terigu itu kan ada yang kemasan dan ada juga yang persak atau satu karung. Nah itu kita bisa membedakan juga teman-teman. So, kalau kita menggunakan tepung yang dalam arti kemasan, otomatis kan ada beberapa jenis keunggulan dan kekurangannya. Dan begitu juga ketika kita menggunakan tepung yang satu sak itu ya, otomatis kan ada pembedanya. Yang pertama, kalau kita menggunakan tepung kemasan itu per kilo. Kalau di sini rata-rata harga 13.000 sampai 14.000 per kilo ya, yang kemasan itu yang 1 kilo. Nah, kita bandingkan dengan harga yang per karung ataupun sak, yaitu setiap sak itu ada berat bersihnya itu 25 kilo ya. Kalau kita bagi ya, artinya dalam satu sak itu harganya sekitar 200 sekian ya, ini 10.000 sampai 20.000, 200 sekian lah gitu. Nah kita bandingkan kita bagi 25 kilo ya, jadi jatuhnya harga itu sekitar 8 ribuan sampai 9 ribuan. Jadi di situ kita terasa ya besaran harganya, jadi dikalikan sekian. Jadi kalau kita untuk usaha
lebih baik kita menggunakan tepung yang persakan, masih dari segi harga. Jadi itu ya teman-teman alasan kenapa kita menggunakan tepung itu juga. Dan tadi yang kita jelaskan adalah tepung yang berprotein tinggi, kemudian kita bandingkan lagi yang penggunaan tepung terigunya yang persak atau yang dengan kemasan. Jadi ini ya teman-teman, sekedar sharing saja supaya kita lebih tahu ya, artinya kita sama-sama belajar untuk memahami bahwa mengenalkan tepung untuk penggunaan adonan kita. Jadi mohon dukungannya teman-teman semua, supportnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih atas motivasi dari teman-teman semua. Salam untuk kita semua.